Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya netizen yang tercinta? Oke, para netizen, saya malam-malam begini melihat Twitternya Mbak Kumaila itu agak ngeri ya. Ya, ngerinya kenapa? Dia sekarang sudah bahas babi. Katanya babi itu haram, gini-gini. Tapi dia protes, kok binatang lainnya kok nggak haram? Padahal binatang lainnya ada yang penyakitnya lebih parah. Jadi dia agak sedikit protes, kenapa kok dia hanya memilih babi saja yang diharamkan. Ya padahal jelas di Quran itu sudah jelas dijelaskan. Saya lupa suratnya, bahwa darah, satunya apa lupa saya, terus darah dan babi itu memang diharamkan. Memang benar yang lainnya itu tidak diharamkan seperti apa, kambing, sapi itu memang nggak haram Mbak Kumaila. Itu memang sama Allah, memang babi memang diharamkan karena itu salah satunya menimbulkan banyak penyakit ya, karena babi sendiri itu suka makan kotorannya sendiri. Beda dengan binatang lainnya. Binatang lainnya itu masih, menurut saya masih waras. Dia tidak akan memakan kotorannya sendiri. Tapi teman-teman, Mbak kemarin protes, tapi kenapa binatang yang menimbulkan virus antraks itu kok nggak diharamkan? Kenapa cuman babi? Gini Mbak Kumaila ya, kalau Anda menanggapinya itu dengan logika, saya akan mencoba jawab dengan logika ya. Ya. Mudah-mudahan Allah memberi ilham wahyu kepada saya untuk menjawab pertanyaan Anda dan bisa membuat Anda untuk kembali mengimani Quran itu sebagai pedoman hidup pimpinan. Nanti ketika ditanya siapa imammu, yaitu Quran, salah satunya dari pertanyaan munkar dan nakir. Oke Mbak Gemma, kita mulai dari babi ya. Babi itu di mana-mana di seluruh dunia itu kotor. Semua, nggak memandang itu babi hutan atau babi kota, itu kotor dan menimbulkan penyakit. Tapi kalau yang Anda singgung itu binatang yang menimbulkan virus antraks ya, itu memang ada zaman saya SMA. Itu virus, itu binatang apa saya lupa ya, unggas atau kayak sapi atau kambing ya. Mungkin teman-teman bisa tulis di komennya, unggas atau sapi atau kambing kalau salah. Itu nggak semua negara, di negara binatangnya itu hanya di negara tertentu yang ada virus antraksnya. Itu kembali lagi ke manusianya ya, ke manusianya. Kalau kotor, kempros lah bahasa Jawanya kempros, tidak menjaga lingkungan. Jangankan kambing, sapi atau unggas, semua binatang pun kalau tidak dijaga lingkungan sama yang memelihara itu juga akan menimbulkan virus Mbak Kumaila. Tidak hanya langsung dijudge binatang ini menimbulkan penyakit ini kok nggak haram, tapi babi haram. Itu namanya iri-irian Mbak Kumaila. Apa yang diberikan oleh Allah itu aturan, itu pasti yang terbaik buat umatnya. Nggak mungkin Allah akan istilahnya apa ya, ngepreng umatnya. Memang babi itu haram. Karena apa? Selain dari memakan kotorannya sendiri, itu juga banyak penyakit. Saya lupa penyakitnya itu apa ya. Mungkin itu salah satunya kenapa Allah melarang kita makan babi itu tadi, biar tidak timbul penyakit. Orang yang sering makan babi dan orang yang sering makan kambing dan sapi itu pasti banyak yang lebih sakitnya makan babi. Beda lagi kalau masalah kolesterol ya, beda lagi kalau kolesterol. Memang kalau kolesterol tuh nggak boleh makan sapi ya kalau nggak salah, atau kambingnya itu. Jadi tadi Mbak Kumala, jadi tidak perlu langsung dijudge vonis babi haram. Tapi kenapa kok binatang yang menimbulkan virus antraks, virus ini kok nggak diharamkan? Ya enggak lah, beda.
Mungkin waktu itu di Cina ya, Asia, Cina, tapi nggak di Indonesia. Indonesia pun waktu itu ada, tapi hanya di beberapa kota saja kalau nggak salah itu, tidak semua. Tapi babi yang notabene-nya itu binatang yang kotor, itu semua di dunia pasti akan ya kayak gitu itu. Beda kalau kambing, sapi, unggas itu hanya negara tertentu penyakitnya tumbuh itu. Dan itu pun karena manusia sendiri tidak bisa menjaga lingkungan kebersihan. Makanya dalam Islam itu ada peribahasa, kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau kita punya iman, ya harus bersih, dijaga kebersihannya itu. Semua, baik itu ibadah, makanan, tempat tidur, teras rumah, manapun ya, kebersihan itu. Karena kalau kotor sendiri itu nggak hanya penyakit yang datang itu, tapi juga syaitan. Nah, kalau yang kotor-kotor itu sukanya syaitan. Apalagi kalau hati kita kotor, waduh, malah banyak setan yang nempel nih. Ya jangan sampai lah begitu. Oke, yang berikutnya Anda juga pernah menyinggung ya, babi haram, korupsi haram. Setuju saya itu, korupsi juga haram. Tapi balik lagi, kalau babi itu haram secara makanan, korupsi itu haram secara perbuatan. Saya setuju dengan pendapat yang itu. Memang nggak boleh, korupsi itu kayak maling. Bukan haknya kok dimakan, bukan haknya kok dicuri. Kita semua nggak setuju. Tapi yang jadi masalah itu, orang melakukan korupsi itu kenapa kok enak itu, enak terus ya. Sama seperti sampai ini kok enak mengkritik Quran, mengkritik ini. Ini hati-hati Mbak Gumaila. Jangan-jangannya, mudah-mudahan tidak ya. Ini kita harus tetap waspada ya, daripada buruk sangka. Ya, karena Allah sendiri itu tergantung prasangka hambanya. Kenapa Anda sedang mengkritik Quran, membilang gini, Quran dongeng, kok Anda masih sehat, masih diberi rezeki yang melimpah, diberi nafas, kok nggak langsung dicabut aja sama Allah nyawanya? Itu namanya dalam Islam istidraj. Istidraj, kata Ustadz Abdul Somad, istidraj itu azab berbalut nikmat. Seperti orang sholat, orang nggak sholat, maksud saya orang nggak sholat, kenapa rezekinya lancar? Aku nggak sholat tapi rezeki lancar, maksiatku lancar, nyawaku tetap bertahan, nggak akan dicabut. Namanya istidraj. Tenang, Allah nggak akan lupa. Azab itu pasti akan diberikan pada waktunya tertentu, ketika mereka tidak sadar sedang berbuat kemungkaran atau berbuat kemaksiatan. Nah, itu tadi ya Mbak Gumaila, nggak menakut-nakuti. Ayo kita waspada. Wal ashri innal insana lafi khusrin illa lazina amanu wa aminus solihati wa tawasaw bil haqi wa tawasaw bis sabr. Nah, tadi saling mengingatkan. Jadi begitu ya Mbak Gumaila ya. Jadi kalau Anda sering ngomong kok tidak relevan dengan otak kita Quran itu, dan fansnya Anda sendiri itu mendukung Anda loh. Mbak Gumaila ini pintar. Jangan lupa teman-teman, Mbak Gumaila, saya sendiri, kepintaran itu hanya diberi. Pintar, cerdas, kuat, harta, itu cuma diberi Mbak. Kalau Allah ingin meminta itu gampang, itu gampang. Balik ketika Allah bilang pulang, udah selesai, sudah nggak ada yang bisa kita pertahankan lagi. Karena minallah, kembali lagi ke Allah, itu haknya Allah. Hidayah, memang hidayah itu mahal. Sekali lagi teman-temannya, hidayah itu mahal teman-teman. Ayo kita jaga teman-teman, kita jaga sebaik mungkin hidayah kita ini. Yang punya keluarga ayo dijaga, istri, anak-anaknya, keluarga, orang tuanya tetap dijaga. Air hayat kita, jangan sampai kita meninggal dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik.
Semoga kita semua dapat meninggal dengan keadaan husnul khotimah, amin. Pernah dia bilang kan, babi haram buat apa diciptakan? Saya tanya lagi, kalau gitu iblis menggoda manusia, kenapa anda diciptakan? Ayo, jawabannya apa? Jawabannya cuma satu, untuk menguji manusia. Manusia itu memang diuji. Apakah cukup dia beriman terus gak diuji? Gak bakalan, teman-teman. Tetap diuji sesuai kemampuan. Gak mungkin Allah itu menguji hambanya di luar kemampuannya. Jadi babi dan iblis itu sama-sama ujian buat kita. Jangankan babi, jangankan iblis, kita sendiri aja ini kadang-kadang ujian buat orang lain juga. Kadang-kadang kita ini juga jadi ujian buat teman-teman kita. Jadi begitu ya. Makanya dalam Islam Allah tidak akan memandang siapa kamu, tapi bagaimana akhlakmu. Akhlakmu bagaimana? Percuma sholat korupsi, percuma sholat masjid zina, nggak ada yang percuma, Mbak Kumaila. Saya tekankan lagi ya, tidak ada yang percuma. Sholat masih berbuat maksiat itu masih proses. Karena menurut saya ya, itu masih ada yang salah dengan sholatnya. Bukan sholatnya yang salah, tapi manusianya belum bisa fokus dalam sholatnya. Ketika Allahu Akbar, itu kan kita seperti menyerah ya. Mengangkat kedua tangan itu artinya kita udah lupakan dunia ini. Lupakan sejenak dunia ini. Dunia ini gak akan hilang kok ketika kita sholat tuh. Tenang, dunia ini gak akan hilang. Justru dunia ini akan hilang ketika kita meninggalkan sholat. Itu tadi ya teman-teman. Ketika kita meninggalkan sholat. Makanya itu ulama-ulama besar kan pernah berpesan, jagalah sholatmu, maka Allah akan menjaga dirimu. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki kehidupanmu. Jadi orang yang masih maksiat itu akan sedikit demi sedikit akan diperbaiki hidupnya oleh Allah. Ya, insya Allah begitu konsepnya. Karena di surat Al-Ma'un sendiri itu ada yang membahas orang sholat masih celaka. Nah, kalau orang gak sholat celaka itu sudah biasa. Tapi ini orang sholat celaka. Siapa orang celaka itu? Orang yang lalai dalam sholatnya. Lalai itu apa? Ya banyak lalai itu. Bisa tidak on time, bisa tidak khusyuk, bisa sholat karena ingin dipuji, ingin dilihat orang, ingin dilihat makhluk, bahwa ketika dia sholat ingin dicap sebagai orang alim, orang berilmu. Itu banyak. Jangan langsung memvonis babi haram tapi lainnya kenapa enggak haram. Itu iri. Dan kita pedomannya Al-Quran ya memang sudah dilarang dalam Al-Quran itu. Kenapa Al-Quran tahu? Karena Allah yang bilang. Karena Allah sendiri yang bilang. Kita ini enggak tahu dan jangan, istilahnya kita ini enggak tahu dan jangan sok-sok tahu, sok-sokan tahu. Sok-sokan tahu apa? Mengarang bahwa kamu itu ngerti, logikamu itu lebih hebat. Saya akui kamu itu pintar, tapi ingat, akal itu kalau dituruti cenderung akan membawa kesombongan. Akal. Nafsu itu akan cenderung membawa ke dalam kemungkaran, kemaksiatan, kebatilan, dan hal jelek lainnya. Tapi orang yang bisa mengolah akal dan hawa nafsunya, itu yang terbaik menurut Allah. Di situ manusia terbaiknya bisa mengolah akal dan hawa nafsu. Oke, cukup sekian Mbak Kumaila. Jadi ketika babi haram tidak usah memvonis binatang lainnya yang membawa penyakit juga haram ya, belum tentu ya. Jadi begitu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.